Senin 13 Februari di tahun 2023, Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan vonis hukuman mati kepada terdakwa dari Verdi Sambo, di mana seseorang yang mempunyai nama Wahyu Imam Santoso selaku Majelis Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan hukuman mati untuk mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo. Bahkan menurut majelis, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyebutkan tidak akan ada lagi hal yang bisa meringankan bagi Verdi Sambo, sehingga hal ini menjadi keputusan final ataupun hukuman mati akan menjadi hukuman final bagi Verdi Sambo, di mana menurut Majelis Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyebutkan di mana terdapat 4 hal yang memberatkan hukuman dari Verdi Sambo, di mana pada hal pertama, perbuatan terdakwa terhadap ajudan yang mengabdi selama 3 tahun. Kedua, perbuatan terdakwa menyebabkan kegaduhan masyarakat Indonesia. Yang ketiga, perbuatan terdakwa tidak pantas dalam kedudukannya sebagai Kadif Propam. Dan yang keempat, perbuatan terdakwa yang mencoreng institusi Polri. Keempat hal ini membuat hukuman dari Verdi Sambo secara final akan mendapatkan hukuman mati. Tentu saja hukuman mati ini menimbulkan berbagai macam respon, seperti setelah mendengarkan putusan final dari Verdi Sambo, ibu almarhum Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat, yaitu yang mempunyai nama Rosti Simanjuntak, berteriak terima kasih Tuhan sambil memeluk foto anaknya setelah mendengar putusan final kepada Verdi Sambo. Bahkan Menko Polhukam Mahfud MD mengapresiasi keputusan yang dibuat kepada Verdi Sambo ketika mendapatkan vonisan hukuman mati. Tentu saja vonis hukuman mati menimbulkan berbagai macam respon positif dari masyarakat Indonesia atas perbuatan dari Verdi Sambo, tetapi menariknya, nama dari Hotman Paris pada akhirnya membuka suara setelah hukuman mati ini diberikan kepada Verdi Sambo, di mana Hotman mengatakan dan juga memberitahu kepada publik, meskipun hukuman mati telah diberikan kepada Verdi Sambo, tetapi eksekusinya yang tertulis di dalam undang-undang tidak bisa langsung dilaksanakan, di mana menurut Hotman Paris mengatakan eksekusi hukuman mati hanya bisa dilakukan setelah menjalani masa penjara selama 10 tahun. Dan selama 10 tahun itu jika terpidana berkelakuan baik, maka hukuman mati bisa dibatalkan ataupun tidak dilakukan, dan mungkin vonisnya akan mengarah ke hukuman seumur hidup ya teman-teman, ataupun penjara seumur hidup. Lalu bagaimana menurut teman-teman mengenai hal ini? Tolong tulis di kolom komentar ya teman. Setiap pasal saya baca di KUH pidana yang baru ini, gua pusing nalar hukumnya di mana ini orang-orang yang buat undang-undang. Ini pasal 100 nih. Di pasal 100 disebutkan seseorang terdakwa yang dijatuhkan hukuman mati nggak bisa langsung dihukum mati, harus dikasih kesempatan 10 tahun. Kesempatan 10 tahun, apakah dia berubah berkelakuan baik? Ya nanti bakal mahal deh surat keterangan kelakuan baik oleh kepala lapas penjara daripada dihukum mati. Orang berapapun akan mau mempertaruhkan apapun untuk mendapatkan surat keterangan kelakuan baik dari kepala lapas penjara. Jadi apa artinya gitu loh? Sudah persidangan, sudah divonis sampai PK hukuman mati, tapi tidak boleh dihukum mati. Harus menunggu 10 tahun untuk melihat apakah mental orang ini berubah menjadi kelakuan baik. Ya di penjara ya, yang menentukan kelakuan baik kan kepala lapas. Waduh, surat keterangan kelakuan baik nanti pasti surat paling mahal harganya di dunia. Orang akan mempertaruhkan apapun agar mendapatkan surat keterangan kelakuan baik
Dalam waktu dekat Hotman ada rencana melamar jadi kepala lapas penjara. Sama juga seperti remisi perkara korupsi ya. Kalau sudah 2/3 ya, tahu? Ya. Kalau 2/3 masa tahanan udah bisa keluar kalau ada surat keterangan kelakuan baik juga. Waduh, kepala lapas penjara menjadi jabatan yang sangat prestisius dan sangat bergengsi. Dan hukuman mati harus nunggu 10 tahun agar bisa dieksekusi. Dan kalau selama 10 tahun dapat surat keterangan kelakuan baik, maka hukuman matinya tidak boleh dilaksanakan. Undang-undang siapa sih yang bikin ini? Yang bikin ini pasti bukan praktisi hukum. Banyakkan dosen seperti saya. Sepertinya yang bikin ini banyakkan profesor atau dosen, bukan praktisi hukum yang benar-benar ahli dalam praktek. Bapak Jokowi segera batalkan undang-undang ini. Salam Muhammad Farid.